moderasi beragama itu? Yang beragama, yang tengah-tengah, yaitu seperti kayak dia tuh lebih bertoleransi dengan antar agama. Beragama yang tidak terlalu fanatik. Menganggap semua agama sama. Menurut Anda, mengapa saat ini pemerintah secara masif mengkampanyekan narasi moderasi beragama? Supaya kita bertoleransi. Yang pengen dibangun oleh pemerintah itu adalah masyarakat yang toleran, masyarakat yang harmonis, ya tidak radikal, tidak ekstrim ya. Mungkin untuk menjaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program ini baru ini Pontianak ya. Semua tentang kita. Ini adalah sebuah program evolusi yang sebelumnya kita merintis ataupun merilis program ngobrol bareng Budak Kapuas. Dan alhamdulillah karena silaturahmi semakin banyak, semakin luas, tidak mungkin kalau kita ketemu orang tua, masa kita panggil budak, jadi kurang sopan, atau bahkan tidak patut, kita ubahlah menjadi Pontianak. Baru semalam juga ini idenya teman-teman ya. Bersama saya Dani Caniago, di channel saya, kita sudah kedatangan seorang tamu nih, di edisi pertama di Pontianak, yaitu Abah ya, saya akrab menyapa beliau Abah atau Abah ya? Abah Haji Kartono MPD, Ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita kadang ngobrolnya itu di offline ya, wah ini agak berbeda suasananya. Ya. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di sini di tengah kesibukan Abah yang dahsyat, apalagi sekarang lagi mengurusi jamaah haji ya. Betul. Berbagai kloter mulai berdatangan. Bolehlah Abah cerita sedikit nih aktivitasnya nih sampai sejauh ini. Alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan kepada kita sehat sehingga banyak aktivitas yang bermanfaat untuk bisa dilakukan. Di musim haji tahun ini kita sedang membantu panitia pemberangkatan jemaah haji yang bersama dengan Pemda. Alhamdulillah dari semua kabupaten kota telah mulai kita berangkatkan bersama dengan panitia Pemda yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Alhamdulillah. Semuanya lancar dalam kegiatan-kegiatan keseharian kami di bidang kepenyuluhan. Kepenyuluhan. Ini kan penyuluh ini kan ujung tombak nih dalam memberikan edukasi ya ke masyarakat ya, Baya. Iya. Walaupun sebenarnya saya tidak begitu setuju kalau ujung tombak, sakit memang. Sakit ya. betul. Kalau dalam istilah kami penyuluh itu, itu ya garda terdepan. Garda terdepan ya. Apalagi kita berbatasan dengan negara lain, ya. Menjadi paling penting untuk dikedepankan kegiatan-kegiatan kepenyuluhan siang malam, kapan waktu kita siap untuk itu. Begitu banyak kegiatan kepenyuluhan ya, Bah ya. Banyak sekali ya, karena saya mengalami ya, istri saya itu dulu penyuluh, Bah. Pernah jadi penyuluh dan strugglingnya luar biasa karena waktu itu transisi dan baru dimulai program itu, Bah ya. Nah, saking banyaknya kan kegiatan dari para garda terdepan, entitas tertentu yang kemudian mencoba memberikan respon negatif nih, Bah, terkait program dari Kementerian Agama yaitu moderasi beragama. Nah, ini kan penting untuk mungkin diketahui masyarakat luas. Kalau menurut Abah, moderasi beragama itu sebetulnya apa, Bah? Baik, sebelum memberikan penjelasan tentang apa itu moderasi beragama. Memang Kementerian Agama punya program prioritas yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama itu dia tidak lain adalah bagaimana cara pandang, cara sikap umat beragama dalam mengamalkan agamanya. Supaya tetap adil, supaya tetap seimbang, tidak radikal, kemudian tentu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan kita tetap mempertahankan akidah masing-masing, keyakinan masing-masing, tanpa harus mengganggu dan menyudutkan salah satu keyakinan saudara yang lain. Itu paling tidak keseimbangan antara keyakinan kita bahwa
pada diri kita punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan saudara kita yang lain, dan kita memberikan ruang pada saudara kita yang lain untuk tetap meyakini agamanya. Begitu ya, Bah ya. Iya. Karena dari video yang kemarin sempat beredar itu dikatakan oleh segelintir orang, katanya moderasi beragama itu membuat kita itu tidak terlalu fanatik, Bah, dengan agama kita. Anggaplah kita ini, bukan anggap ya, kita Islam gitu. Jadi kita tidak terlalu kuat dengan Islam kita, sehingga kita bertoleransi dengan orang lain yang berbeda keyakinan. Bisa dijelaskan nggak, Bah? Ya, sebenarnya tidak demikian. Ya. Itu framing yang kurang tepat. Ya. Jadi moderasi beragama itu bukan tentang mencairkan akidah, tetapi bagaimana kita mampu membawa agama ini menjadi rahmat bagi semuanya. Ya. Tidak hanya bagi kita yang beragama Islam, tapi bagi alam keseluruhannya. Jadi rahmat bagi semuanya, bukan ancaman bagi semuanya. Oke. Nah, jadi sekali lagi framing seperti itu menurut kami keliru. Islam itu memberikan rahmat, kasih sayang bagi semua, bukan hanya umat kita. Ya. Apalagi sampai dituduh menggadaikan iman, ya nggak mungkin lah, Bah ya. Tidak ya. Ya, tidak demikian. Malah sebenarnya makin kuat keyakinan dan pemahaman agamanya, dia akan makin bagus hubungan dengan yang lain. Moderasi beragama itu sendiri bicara terkait hablum minanas, Bah, sebenarnya ya. Betul. Oke. Hablum minannas. Ketika hablum minallahnya kuat, maka hablum minannasnya juga harus lebih kuat. Itu wujud daripada hablum minallah. Kalau dalam agama kita. Karena itu Islam punya misi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sampaikan, tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat, kasih sayang bagi semua alam ini. Ya manusia, ya lingkungan, bahkan dengan binatang makhluk Allah yang lain itu menjadi rahmat kasih sayang. Mereka tidak terancam, tidak terganggu dengan kehadiran Islam. Itu ya poinnya, Bah ya. Iya. Nah, yang Abah sendiri temukan nih ketika cerita ini bergulir, tindakan Abah ketika berkoordinasi dengan saudara-saudara penyuluh kita nih di Singkawang ini kan terdampak ya. Kasihan juga, gitu gimana, Bah? Jadi benar sekali, Nani, kita ketika mendengar dan melihat video seperti itu, justru yang mengklaim dirinya kafah itu seringkali gagal paham secara menyeluruh menurut kami. Iya. Jadi saya langsung berkoordinasi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang yang juga seorang penyuluh agama terkait dengan hal ini. Benarkah di Singkawang kegiatan moderasi beragama, kampung moderasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan yang sebenarnya, keinginan yang memberikan kedamaian, menguatkan akidah masing-masing, tanpa harus mencampur aduk tentunya. Jadi setelah kita konfirmasi terkait dengan hal ini tidak demikian. Jadi artinya ini klaim sepihak bahwa Islam punya pandangan kafah dalam pengertian yang berbeda. Menurut harusnya bahwa Islam kafah dalam pengertian itu dia harus lebih memperlakukan orang lain sama paling tidak dengan memperlakukan dirinya sendiri. Iya. Karena saya pernah dengar itu hadis Rasulullah kan, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi, maka sama seperti menyakiti aku gitu ya, Bah ya. Iya, jelas. Tidak perlu diceritakan teman-temannya terkait perjalanan saya. Jadi memang klaim kafah ini sebetulnya jangankan untuk menuju kafah ya. Setengah saja pemahaman kita nggak sampai. Karena kalau kita ingin menjalankan Islam secara kafah, tentu yang paling pertama yang kita lakukan adalah tabayun. Betul. Di situ jelas lokasinya ada, tokoh-tokohnya ada ya, Bah ya. Kenapa tidak konfirmasi ya? Betul. Nah, mendahulukan sekiranya adablah sebelum ilmu. Nah, mungkin itu kali, Bah ya. Iya. Jadi dahulukan adab sebelum ilmu. Itu sebenarnya harus dilakukan. Lebih-lebih kalau ada hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang masih belum jelas tentang itu, harus ada tabayun. Konfirmasi tentang hal itu benar tidak. Kejadian seperti itu. Betulnya di hadapan kita ini ada sebuah ekses dari moderasi beragama, Bah. Ini ada kopi Aming. Aming ini sahabat saya, Bah. Oh begitu. Saya sudah lama kenal ya, dari ayah saya, bawa saya kecil nongkrong, saya udah kenal. Terus
akhirnya saya dapat teman, akhir kita ikut festival kopi di Sarawak, Indonesia Sarawak. Sehingga kalau Aming itu ketika saya bicara, udah oke aja lah katanya, percaya aja. Ini kan buah moderasi beragama, Pak ya. Ya. Tanpa harus membuat saya log out atau membuat dia login, tanpa paksaan ya agama ya, Pak ya. Sambil santai kita mungkin bisa nikmati dulu, Pak. Boleh, ini bisa dinikmati. Paling tidak supaya tahu bahwa kopi Aming ini enak gitu. Enak. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Ternyata memang enak. Enak. Ya. Inilah buah dari moderasi beragama. Betul, Pak ya. Boleh teman-teman silahkan berkomentar nanti di kolom yang sudah kita sediakan, baik dari online ataupun offline. Artinya penyuluh ini sebetulnya terbuka, Pak ya, untuk ditanya kapanpun gitu. Iya. Dan itulah tugas penyuluh, memberikan pencerahan terhadap pemahaman agama. Terkadang pemahaman agama yang kurang menyeluruh menyebabkan dia salah dalam mengamalkan agamanya. Kemudian agama berupaya mendekatkan pemahaman agama dengan umatnya. Iya. Ya, apapun agamanya. Jadi yang sekarang terjadi adalah antara umat beragama dengan agama dia yang diyakini ini, pemahaman agamanya yang terlalu jauh antara yang bersangkutan dengan agama yang dia yakini. Jadi fungsi penyuluh itu mendekatkan ajaran agama dengan agama yang diyakini. Dengan begitu nanti amalannya juga sesuai. Karena tadi saya sampaikan di awal, makin bagus pemahaman agamanya, maka makin akan bagus hubungannya dengan sesama. Di agama apapun, kalau dia bagus pemahaman agamanya, maka akan lebih bagus hubungan dengan sesama. Jadi kalau ada di satu agama, kemudian dia melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, sebenarnya bukan agamanya itu yang salah. Iya. Ya, pemahaman umat beragama yang bersangkutan lah, atau mungkin ada misi lain, sehingga maaf dalam tanda kutip membawa agama ini menjadi sumber perpecahan. Padahal agama adalah kedamaian kan. Kalau orang beragama itu dia tidak galau, tidak sampai merusak. Apalagi menanamkan buruk sangka berlebihan ya, Pak ya. Overthinking kalau bahasa sekarang. Iya, jadi moderasi beragama itu sebetulnya mengajarkan kita untuk bersikap di tengah mungkin, Mbak ya. Iya. Tidak terlalu serba boleh, liberal gitu, permisif, atau terlalu kaku nih, serba tidak boleh gitu. Ya. Jadi dia harus bisa seimbang. Dan kehidupan yang seimbang lah yang baik. Sejauh ini, Pak, program moderasi beragama dari Kementerian Agama di Kalimantan Barat ya, Pak ya, yang Abah dampingi sudah sampai tahap apa nih outputnya? Iya, Kementerian Agama dengan program prioritas moderasi beragama telah mencandangkan beberapa kampung moderasi. Dan itu tentu kita berharap bisa berjalan. Lebih lanjut, penyuluh punya kewajiban untuk mengawal itu. Di antaranya memberikan pemahaman kepada masyarakat lewat majelis-majelis ilmu. Kemudian juga di tengah masyarakat ya tentu ada persepsi yang berbeda tentang apa itu moderasi beragama, sehingga tadi saya teruskan bahwa moderasi beragama itu adalah cara sikap kita terhadap agama yang kita yakini. Dia tidak terlalu berat ke kiri atau ke kanan, adil menempatkan bahwa pemahaman akidahnya begini, pemahaman orang lain dalam hal keyakinan begitu, sehingga nanti dalam prakteknya dia saling menghargai, saling berdampingan, saling toleran begitu. Harapan kan begitu, enak hidup berdampingan dengan yang berbeda dengan kita. Oke, Bang, ini ada instruksi untuk jeda dulu, kita cut dulu sejenak, Bang, sambil menikmati kopi Aming. Kalau begitu sambil ngopi. Ngopi Aming. Oke, Mbak, terima kasih masih membersamai kami, anak-anak muda yang haus akan spiritualisme. Nah, ini kan ada firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, dan ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mohon penjelasan Abah nih dalam perspektif kajian suratnya terkait ayat ini, bicara konteksnya apa sih, Mbak? Ya, dalam beberapa kitab turas, ya kaitan dengan kafah itu harus dimaknai secara utuh, tidak parsial dalam menafsirkan.
Jadi bukan hanya dalam konteks syariah, tetapi juga dalam konteks akhlak, adab, dalam konteks sosial juga harus seimbang. Jadi kafah itu bukan hanya dalam, sekali lagi, akidah, ibadah, kemudian akhlak dan sosial itu berimbang. Sehingga memang tidak dimaknai secara parsial. Itu makna kafah, keseluruhan. Iya. Itu beberapa ahli tafsir memberikan penjelasan demikian. Jadi ketika seseorang hanya memahami kafah dalam satu terminologi, itu menjadi tidak seimbang. Jadi kafah itu harus bermakna secara menyeluruh. Iya. Bukan berarti menyeragamkan lah misalnya Mbak ya, suku-suku dan bangsa ini dijadikan dalam satu daulah. Oh gitu. tidak. Nggak, Itu pemaksaan kayaknya Mbak ya. Ya. Allah telah sampaikan bahwa manusia itu diciptakan dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Iya. Jadi tidak lain untuk saling mengenal. Dengan dia saling kenal, memahami, kemudian nanti akan saling menghargai tentunya. Substansi Quran surah Al-Hujurat ayat 13 demikian. Bahwa Allah berikan kesempatan kepada manusia untuk saling mengenal. Dengan dia saling mengenal ada interaksi di antara sesama makhluk Allah ini. Kalau Allah ingin menjadikan satu umat bisa saja. Ya. Tetapi Allah tidak inginkan satu umat. Dia ingin banyak umat yang ada di muka bumi. Ya, itu sekali lagi untuk lahan ibadah. Ya. Untuk menyatukan satu penghuni rumah saja tidak bisa. Tidak kan? bisa ya. Apalagi keyakinan yang memang bermacam-macam begitu ya. Ya, itu sudah sunatullah. Sunatullah ya. Ya. Lagi pemahaman kita masih sangat parsial, Mbak ya. Iya. Itu perlu belajar lagi lah mungkin. Diperkuat lagi literasinya. Bagi teman-teman yang terpapar masih dalam kelompok pengusung ideologi khilafah, silakan ini didengar baik-baik. Silakan bertanya juga. Ini Mbak, kan klaim dari kelompok-kelompok seperti ini kan mereka mencoba mengajukan argumentasi dengan ayat yang lain. Misalnya Quran surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam itu sudah komplit katanya Pak. Dan sistem politiknya segala macam tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Gimana tuh Pak? Anak muda nih awam sekali lah kayak ini. Iya, Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu bukan justifikasi eksklusivitas. Justru sebenarnya menuntut kita untuk menjalankan Islam itu utuh. Secara inklusif. Iya, inklusif. Utuh rahmatan lil alamin. Jangan sampai sekali lagi diklaim hanya sebatas bahwa Islam itu dimaknai tadi secara parsial. Harus dipahami secara menyeluruh. Memang kesempurnaan agama sudah Allah sampaikan dalam pemahaman akidahnya, tapi dalam persoalan teologisnya, tetapi dalam pemahaman ibadah apalagi muamalah kepada sesama makhluk Allah, ya kita harus memberikan ruang. Karena itu dalam beberapa penjelasan Nabi tentang manusia boleh berijtihad sesuai dengan kemampuannya, itu menjadi satu hal yang menarik untuk kita lakukan. Kalau tidak, manusia akan menjadi jumut dalam satu pemahaman saja. Iya. Bab kejumudan lah, Mbak ya. Iya. Penegasan tentang kesempurnaan Islam yang sudah sempurna. Kalau kita menuntut misalnya sesuatu itu tidak ideal, justru keimanan kita dipertanyakan juga, Mbak ya. Iya. Menuntut suatu pemahaman partisan gitu ya. Memang dalam hal usuliyah, akidah, ya kita sudah punya satu panduan yang pasti dan utuh. Tapi dalam hal menafsirkan ayat, hadis itu memberikan keleluasaan manusia untuk berpikir lebih jernih lagi. Begitu. Dalam hal misalnya menghadap Allah saja berbeda-beda ya, Mbak ya. Fikihnya. Apalagi kalau kita cuma bicara sistem bernegara, itu kan fikih yang sangat teknis. Iya. Bukan kalau diteologiskan, wah kita ini murtad semua ya. Disitulah kemudian muncul kelompok-kelompok takfir ini, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak, ini di penghujung obrolan kita, saya sangat tertarik ini karena baru ini nih ngobrol
inten dengan Abah ya. Ya, Makasih Bah sekali lagi baik. tentang ini juga Bah. Klaim dari lagi-lagi kelompok saudara-saudara kita ini lah yang masih belum tercerahkan dengan pemahaman yang rahmat tentang Quran surah Al-Kafirun bicara terkait ya yang maksudnya lakum dinukum waliyadin itu Ya. ya sudah kita tidak mengganggu, tapi kita punya agenda politik yang mengharuskan Islam menguasai mereka nih Pak. Nah itu gimana tuh? Kayak ada superioritas, mayoritas atau apalah, saya nggak ngerti nih Pak. Baik, terkait dengan Quran surah Al-Kafirun. Ya. Dari Al-Quran surah Al-Kafirun ini sebenarnya toleransi berbasis prinsip lakum dinukum waliyadin itu bukan kompromi akidah. Tidak. Dalam hal akidah kita harus betul-betul ya bolehlah radikal gitu kan. Ya, boleh. Karena akidah, keyakinan. Tetapi penegasan bahwa kita berdiri pada keyakinan sendiri tanpa memaksa orang lain itu juga terbuka. Kita punya keyakinan bahwa agama kita Islam itu adalah yang satu-satunya keyakinan kita yang benar. Sementara juga biarkan orang lain punya keyakinan tentang agamanya. Nah, sementara sekali lagi kita juga memberikan ruang mereka mengamalkan agamanya masing-masing. Jadi kan sampai nanti kita ingin mengatakan bahwa satu dunia ini harus Islam. Tidak. Tidak demikian. Ya. Jadi silakan dia meyakini agamanya dengan keyakinannya, dengan amalan dan kegiatan-kegiatan ibadahnya. Tetapi kita pun punya keyakinan yang paling tidak tentang akidah sudah tidak bisa diragukan. Cuma ruang untuk bermuamalah tetap ada. Karena hidup manusia itu tidak sendiri kan. Ya, kalau dia sendiri tentu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu makhluk sosial. Ya. Islam itu rahmat, terbuka, dengan tetap teguh gitu Pak ya. Betul. Nah, itu insight baru juga teman-teman kita untuk merelaksasikan lagi memori saya ya. Ini kan saya ada di dua pemahaman gitu. Yang saya sudah lama meninggalkan pemahaman yang sangat konservatif gitu Pak ya. Iya. Untuk mencairkan suasana lagi kita markiti, mari kita ngopi. Ya. Artinya Pak ya bisa disimpulkan bahwa terdapat salah kaprah terhadap pengetahuan tentang Islam kaprah. Gimana nih Pak pesan Abah buat kami nih, generasi muda agar bisa bersama-sama bersinergi dengan bapak-bapak, guru, kiai, penyuluh agama dalam saling tolong-menolong terkait moderasi beragama ini Pak? Paling tidak yang perlu kita pahami bersama bahwa kehidupan kita ini tidak sendirian. Dalam hal akidah tentu kita sudah final. Agama kita punya keyakinan tentang Tuhan yang kita yakini, sementara juga kita memberikan ruang kepada yang lain bahwa di agama yang lain punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Berikan ruang kepada saudara kita untuk mengamalkannya sesuai dengan keyakinan dia. Maka pemahaman moderasi beragama ini tidaklah kaku. Kaku dalam pengertian bahwa kita mencampur aduk agama, tidak demikian. Bahwa kita melakukan penguatan akidah pada di satu sisi, tapi di sisi lain kita memberikan ruang kepada orang lain berekspresi sesuai dengan keyakinannya, itu juga tidak jadi masalah. Allah maha luas ilmunya, maha luas pengetahuannya, sehingga tidak ada yang disisihkan dan dikecilkan. Bisa dipahami bahwa moderasi beragama sebetulnya menginginkan sinergitas ya, betul, antara pemeluk agama supaya terjadi komunikasi. Upaya untuk sengaja membuat miskomunikasi atau melemparkan disinformasi ya dalam video yang kita tonton itu, justru menurut saya itu bagian dari sikap sekuler. Itu kita mengklaim kita memahami Islam secara kafah, tapi yang kita tunjukkan melalui konten itu justru kita meninggalkan Islam secara perlahan itu Bah ya. Ya. Nah,
Tadi saya sampaikan Bang Dani bahwa makin bagus pemahaman agama kita terhadap ajaran agama masing-masing, maka akan makin bagus hubungannya dengan sesama. Iya. Sebab kalau umpamanya dia bagus pemahaman agamanya, terserah agama apapun, kalau makin bagus, maka dia akan lebih bagus juga hubungan dengan sesama. Dia tidak akan menyakiti orang lain, memberikan ruang dan kesempatan ke orang lain untuk bisa sama seperti dirinya, ingin damai dalam menjalankan agama. Dan dari interaksi sosial itu kan kita bisa memahami Pak ya. Di satu sisi kan ada pemahaman yang kita maklumi, tapi dari akses sosialnya kita bisa juga melihat misalnya ada kesenjangan nih di agama apa yang perlu kita bantu. Betul. Bahkan tanpa melihat itu lagi agama, suku atau ras gitu Pak ya. Betul. Nah itu contoh kecil kalau ada seseorang yang kecelakaan. Kemudian kecelakaan kendaraan. Nah, secara naluri kemanusiaan kita ada ingin membantu. Dan ketika kita membantu yang bersangkutan, kita tidak tanya, engkau beragama apa? Tidak. Kita bantu atas nama sesama manusia setelah kita bantu sesuai dengan apa yang kita mesti lakukan. Tanpa melihat latar belakang agamanya apa. Itu bermakna bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk saling berbagi dalam hal kebaikan, saling membantu dan menebarkan kedamaian. Tanpa melihat latar belakang agama. Persoalan agama sekali lagi Allah telah atur bahwa yang bersangkutan punya keyakinan yang berbeda dengan yang lain. Silakan. Kalaupun Allah memberikan kesempatan itu, maka itu adalah sunatullah. Oke, sebetulnya moderasi beragama itu menjemput sunatullah nih Pak. Iya, sudah menjadi sunatullah bahwa kita berbeda dalam hal keyakinan, dalam hal pemahaman yang lain begitu. Tapi yang penting untuk diketahui kita punya satu tempat tinggal negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, itu yang penting. Jangan sampai nanti atas nama akidah, agama, negara kita dikorbankan. Itu tidak bagus. Jadi yang bagus itu bagaimana antara negara dan agama ini seimbang dalam pelestarian kedamaiannya. Ibarat dua sisi mata uang. Iya. Karena apa? Karena memang tidak mungkin agama bisa diamalkan dengan baik, dengan tenang, kalau negaranya dalam kondisi yang tidak damai, tidak tenang. Maka mari kita sama-sama buat negara ini enak kita tempati dalam mengamalkan agama ini. Baik. Iya. Demikian teman-teman, tanpa terasa sudah terakhir. Kita dibatasi durasi ini, Mbak. Produsernya sudah ngomel-ngomel. Kita ketemu lagi, Mbak. Baik, Jadi masih ada kesan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Secara pribadi, sebagai penutup, kalau saya dituding, Mbak, saya pribadi ya, dianggap pemahaman Islam saya masih tidak kapas setengah, itu saya malah bersyukur. Kenapa? Karena untuk menuju setengah itu kan perjuangannya minta ampun. Tapi jangan sampai kita mengklaim sudah memahaminya utuh, tapi kalau bahasa Anda sekarang, sorry nih, bukan gak sopan nih. Lu belum nyampe bro gitu. Oke. Itu aja Bang, makasih banyak sekali lagi. Kita tutup Pontianak kita pada kesempatan kali ini. Saya dan Yago. Terima kasih atas kerjasama tim petugas, sponsor yang mudah-mudahan akan bertambah seiring waktu. Maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa masih ada yang menganggap bahwa agama yang dimoderasi. Sesungguhnya bukan agama yang dimoderasi. Tapi yang moderasi beragama itu adalah bagaimana cara pandang kita, sikap kita dalam beragama. Kalau agama sesuai dengan keyakinan kita, keyakinan semua umat beragama, ini tentu tidak boleh dimoderasi. Karena tentu agama itu adalah berasal dari Tuhan. Semua penganut agama itu harus meyakini agamanya yang paling benar dalam tataran keyakinan beribadahnya. Dalam ruang privasinya dia harus meyakini agamanya yang paling benar. Tapi dalam konteks sosial setelah dia keluar bersosialisasi dengan masyarakat, maka sikap
penghargaan, menghormati, itu perlu ditumbuh kembangkan. Tidak boleh di tengah-tengah masyarakat lalu merasa dialah yang paling benar. Jadi dalam konteks sosial, dalam cara kita mengamalkan ajaran agama dalam konteks sosial, kita harus saling menghargai, menghormati. Nah, tentu kondisi inilah yang menjadikan kita menjadi rukun harmonis. Kaitannya dengan program prioritas saat ini adalah peningkatan kualitas kerukunan, umat beragama, dan cinta kemanusiaan. Itu dimaksudkan rukun itu salah satu hasil dari proses moderasi beragama. Jadi semua umat diharapkan dapat saling menghargai, menghormati, meningkatkan kualitas kerukunan di lingkungan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya rukun saja, tetapi juga cinta kemanusiaan. Tidak sebatas hanya menghormati saja, menghargai, tetapi juga dalam bentuk aktivitas sosial kita. Saya sering memberikan contoh bahwa ketika kita bertetangga dengan umat yang berbeda keyakinan, lalu pada waktu tertentu mereka punya hajatan, kita harus bisa memberi ruang di parkiran kecil karena banyak yang datang. Maka bagaimana membangun cinta kemanusiaan? Kita bisa memberi ruang, membuka halaman kita, dipersilakan untuk menempatkan kendaraan mereka sepanjang itu masih tersedia, meskipun kita itu berbeda ya. Itulah konteks kerukunan, cinta kemanusiaan. Itu yang kita bangun. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa moderasi itu beragama setengah, itu sangat keliru. Beragama secara totaliti dalam ibadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keyakinannya harus total. Tetapi kemudian kita di luar dari situ, dalam kehidupan sosial, kita harus saling menghargai. Tidak boleh kemudian kita merasa kita lah yang paling benar, orang lain salah. Tuh. Jadi tentu kami berkomitmen untuk terus melaksanakan sosialisasi agar kita terus bisa menjaga kerukunan ini. Salah satu program yang sudah kita luncurkan itu adalah pembentukan kampung-kampung moderasi, desa-desa kerukunan. Ini tentu memberikan spirit kepada kita, memberikan gambaran betapa indahnya kita hidup di satu desa yang berbeda agama, suku, etnis, mungkin juga ada bahasa yang berbeda, tetapi harmoni. Ini yang kita harus bangun. Sehingga dengan rukun harmoni yang ada, masing-masing orang dapat melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk, dengan baik, tanpa ada gangguan. Keluar, secara bermasyarakat mereka saling mendukung. Nah ini tentu di Kalimantan Barat harus terus kita pelihara kerukunan.